Bab 807. Keras kepala. Golden Ye. Mengapa dia bisa berada di sini? Zaiden Duan berada dalam keadaan penuh tanda tanya saat melihat orang yang duduk di sana adalah Golden Ye. Awalnya dia sudah bertemu dengan Audrey Han, sekarang dia bertemu dengan Golden Ye. Setelah dia tercengang beberapa detik, dia pun melihat ke arah Kak Janis dan wanita resepsionis itu. Apakah ini ruangan CEO Yuchis Corp? Apa aku tidak salah masuk? Mereka berdua merasa bingung saat ditanya dengan hal yang aneh ini. Lalu Kak Janis pun menjelaskan padanya, Tuan Duanmu suka bercanda. Ruangan CEO Yuchis Corp hanya ada satu, bagaimana mungkin Anda bisa salah masuk? Kalau begitu, orang yang ada di dalam sana adalah Koldi Yuchi. Kak Janis menganggukkan kepala, dia melihatnya dengan bingung. Apa ada yang aneh Tuan Duanmu? Zaiden Duanmu berada dalam keadaan terkejut hingga tidak merespinnya. Dia tidak mengerti dengan keadaan yang terjadi, jadi dia hanya bisa bilang tidak apa-apa, lalu masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, Zaiden Duanmu terus memperhatikan Golden Ye, mengira dirinya salah lihat orang. Tapi setelah melihat dengan jelas, bukankah ini orang yang pernah dia temui sebelumnya? Dia tidak mungkin salah menilai orang, tapi Golden Ye mengapa bisa berubah menjadi Koldi Yuchi? Lalu Audrey Han menjadi asisten sekretaris untuknya. Jika mereka berdua masih bersama, mengapa dia mau tunangan dengan Merlin? Dia hanya pergi jauh sebentar, lalu kenapa terjadi perubahan besar saat dia kembali? Apakah Golden Ye berubah pikiran atau menyesal untuk menikah? Cih, pria ini benar-benar cepat merubah hatinya. Zaiden Duanmu melambaikan tangan padanya sambil berpikiran seperti itu. Hai, sudah lama tidak bertemu. Golden Ye menggerutkan keningnya, Anda siapa? Zaiden Duanmu. Tidak mungkin seperti itu, kan? Aku sebelumnya tidak pernah menyinggung kamu, kamu tidak mungkin sampai tidak mengingat aku, kan? Bahkan kamu sampai tidak mengenaliku. Melihat wajah asing di hadapannya, Golden Ye tidak memiliki kesan apapun padanya. Tapi jika didengar dari nada bicaranya, seharusnya mereka saling mengenal. Semenjak dia hilang ingatan, dia merasa asing melihat siapapun. Apa kita sebelumnya saling kenal? Jadi Golden Ye pun banyak bertanya padanya. Zaiden Duanmu. Ada apa ini? Golden Ye tidak kenal dengannya lagi. Zaiden Duanmu merasa dia sedang bercanda, tapi jika dilihat dari tatapan mata yang dingin dan serius darinya, sepertinya Golden tidak sedang bercanda. Dia menatap dirinya dengan tatapan yang sangat asing, seperti benar-benar tidak kenal dengannya. Seketika Zaiden Duanmu tidak tahu harus mengatakan apa. Dia datang ke Yuchis Corp hanya untuk melihat siapa yang akan menjadi adik iparnya nanti. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Ada urusan apa kamu mencariku? Zaiden Duanmu merasa tidak berdaya, dia hanya bisa mengenalkan dirinya sendiri. Tapi dia hanya menjawabnya dengan kata yang dingin, sebelum kamu masuk kemari, sekretaris aku sudah mengatakan identitas kamu, jika kamu tidak ada urusan, maka jangan ganggu aku bekerja. Setelah selesai bicara, dia lanjut mengingatkannya, sekarang adalah jam kerja. Zaiden Duanmu. Baiklah, dia masih dingin seperti dulu, hanya saja dia tidak mengenal dirinya saja. Ada banyak pertanyaan yang ingin dianya oleh Zaiden Duanmu, tapi dia merasa hal ini terlalu aneh. Jadi dia lebih baik mencari tahu dengan jelas setelah pulang nanti. Dia pun menggelengkan kepala, tidak, hanya ingin datang mengenalmu saja. Karena sekarang adalah jam kerja, maka aku tidak akan mengganggumu. Setelah dia pergi, Golden Ye sibuk dalam pikirannya. Jika dilihat dari tatapan mata Zaiden, sepertinya dia dulu mengenal dirinya. Setelah Zaiden Duanmu keluar dari ruangannya, wanita resepsionis dan sekretaris itu sudah pergi. Dia melewati jalan yang dia lalui sebelumnya, lalu dia berhenti saat melewati ruang sekretaris. Dia tadi melihat Audrey Han di sini, lalu wanita resepsionis itu mengatakan Audrey adalah asisten sekretaris.
Seketika dia mengerti mengapa dirinya bisa bertemu dengan Audrey di sini, hanya saja. Mengapa dia bisa menjadi asisten sekretaris? Ketika sedang berpikir, terdengar suara langkah kaki. Lalu Zayden pun melihat Audrey sedang berjalan kemari sambil membawa dokumen. Dia langsung menghadang jalan Audrey. Audrey Han seketika terkejut saat melihat Zayden Duanmu, lalu dia menggerutkan keningnya. Mengapa bisa bertemu Deng nanya lagi. Hai, kita bertemu lagi. Zayden Duanmu tersenyum padanya, menggedipkan mata berkata, apa kita bisa mengobrol sebentar? Siapa sangka Audrey Han langsung menolaknya, tidak bisa. Setelah itu dia langsung melewati tubuhnya dan pergi dari sana. Zayden Duanmu sedikit pasrah, wanita ini benar-benar tidak bisa diajak bercanda. Lalu Zayden pun berbalik dan berkata kepadanya, tidak akan menunda waktumu, mengobrol di sini juga boleh. Tapi Audrey Han sepertinya tidak mendengar kata-katanya, dia langsung masuk ke ruang sekretaris. Zayden Duanmu juga tidak marah, tapi dia sedang memikirkan sesuatu. Dua orang ini memiliki temperamen yang besar. Sepertinya dia harus pulang untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Kediaman keluarga Duanmu. Katakan, ada apa? Mengapa Golden Ye bisa berubah menjadi penerus keluarga Yuchi? Lalu kenapa dia bisa bertunangan denganmu? Merlin Duanmu awalnya sedang menonton drama sambil memeluk bantal di depan laptop, lalu dia seketika langsung berubah menjadi marah saat mendengar kata-kata Zayden Duanmu. Kak, bukankah kamu bilang tidak akan ikut campur dengan urusan pribadi aku? Kenapa kamu menyelidiki masalah ini di belakang aku? Zayden Duanmu hanya bisa melambaikan tangan dengan pasrah saat melihat dia marah. Kakak tidak menyelidiki kamu, kakak hanya ingin melihat siapa orang yang bisa membuat hati adik aku tergerak. Bagaimanapun sebelumnya kamu hanya suka dengan Golden Ye seorang, kan? Aku pikir seberapa unggul orang yang bisa membuat kamu suka padanya, jadi aku pun pergi ke Yuchi's Corp untuk melihatnya. Merlin Duanmu sama sekali tidak ingin mendengar penjelasan darinya, berkata dengan marah, yang jelas kamu sendiri yang ingin melakukannya, kamu sama sekali tidak menghargai adikmu. Merlin, kakak hanya ingin melihat dia saja, lagi pula, jika kamu benar-benar ingin tunangan dengannya, apakah aku akan tidak tahu siapa dia? Ketika mengatakan ini, Zayden Duanmu tidak tersenyum lagi, lalu memasang wajah yang serius, berkata, kamu tidak ingin membiarkan aku tahu, sebenarnya ada hal apa yang kamu tutupi dari kakak. Ekspresi wajah Merlin Duanmu seketika langsung berubah saat mendengar ini, dia pun langsung melarikan pandangan matanya. Kamu sudah berjanji padaku. Iya, aku memang janji padamu, tapi sebelum aku menyetujuinya, kamu sepertinya tidak beritahu aku, kamu ingin bertunangan dengan dia, kan? Merlin Duanmu menoleh, lalu berkata dengan marah, lalu mau apa lagi? Kenapa memangnya kalau dia yang akan menjadi tunangan aku? Aku suka dengannya dan hanya ingin dengannya saja. Aku ini adik kandung kamu. Apakah kebahagiaan aku tidak penting? Apa kamu merasa bisa bahagia jika hidup bersama dengannya? Zayden Duanmu menyengir, dia suka padamu. Jika kemarin malam aku tidak salah dengar, sepertinya kamu yang minta tunangan ini dengan kakek, kan? Lalu ada apa dengannya? Sudah cukup. Merlin Duanmu langsung memotong pembicaraan Zayden Duanmu, aku tidak ingin banyak bicara dengan kamu lagi. Kalau tidak ada aku di matamu, maka kedepannya kamu tidak boleh ikut campur dengan urusan aku lagi. Aku mau tunangan dengan siapa bukanlah urusan kamu, jika kamu masih mau ikut campur, maka aku akan cari kakek. Zayden Duanmu merasa pasrah, hanya bisa mengeluh. Kenapa kamu begitu keras kepala seperti ini? Apakah perasaan benar-benar bisa membuat orang kehilangan akal sehat? Bersambung.